Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 1 dari Institut Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang fawatihus suwar dan muhkam mutasyabihat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengar apa itu fawatihus suwar dan muhkam mutasyabihat. Nah, jadi fawatihus suwar dan muhkam mutasyabihat merupakan bagian dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fawatihus suwar, macam-macam fawatihus suwar, apa itu arti muhkam mutasyabihat, dan macam-macamnya. Mari kita belajar bersama. Silahkan lihat PPT saya yang sudah ada di layar kalian ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar kalian ya. Di sini ada pengertian fawatihus suwar. Jadi, fawatihus suwar itu terdiri dari dua kata, yaitu fawatih dan suwar. Kata fawatih yang berarti adalah pembuka. Dia adalah bentuk dari jamak taksir ya, teman-teman. Nah, dari kata fawatih itu dari kata fatihah yang artinya permulaan, pembukaan, dan pendahuluan. Sedangkan kata suwar itu adalah jamak dari kata surah. Jadi secara etimologi itu mempunyai banyak arti ya teman-teman ya. Surah itu ada artinya, itu ada tingkatan, martabat, tanda atau alamat, gedung yang tinggi dan indah, susunan sesuatu yang atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Nah, dari dua kata ini kita dapat menyimpulkan ya, fawatihus suwar itu bisa dipahami dari segi makna. Segi makna fawatihus suwar berarti pembuka-pembuka surah yang mengawali perjalanan teks setiap surat. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya ada macam-macam fawatihus suwar. Nah, macam-macam ini ada 10 ya teman-teman ya. Yang pertama ada as-sana yang artinya itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, Allah ini mengawali perjalanan teks surat-suratnya dengan memuji dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada A. Tahmid dengan lafaz alhamdu, B. Lafaz tabarok, C. Dapat diartikan tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak sepantasnya. Contohnya seperti sabbahalillah, yusabbihulillah. Yang kedua ada huruf tahaji, disebut juga huruf muqatta'ah. Contohnya seperti nun, qaf, alif, lam, mim, dan lain sebagainya. Seperti yang udah ada di PPT ini ya. Yang ketiga ada an-nida yang artinya panggilan. Jadi Allah mengawali surat-suratnya dengan panggilan kepada nabi, kepada orang-orang mukmin, kepada manusia. Contohnya seperti pada awal surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-Hajj, Al-Hujurat, dan Al-Mumtahanah, yaitu ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya ada macam-macam fawatihus suwar yang keempat, yaitu ada kalimat khobariyah yang artinya kalimat berupa kabar yang terdapat di 23 surat. Nah, sisi hikmahnya, pembukaan awal surat dengan kalimat berita merupakan pernyataan yang sangat penting. Agar apa tuh? Agar manusia menghargai dalam menerima, memahami, mengerti, dan mengamalkannya. Semuanya perlu pada sikap positif manusia, baik akidah, ibadah, maupun lainnya. Macam yang kelima adalah qasam. Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surat dengan sumpah atau al-qasam. Jumlahnya mencapai dalam 15 surat. Kalau kita kelompokkan dari jenis makhluknya yang dijadikan objek sumpah, maksum bih seperti bersumpah kepada malaikat, sumpah dengan falak atau langit, sumpah dengan fenomena waktu, sumpah dengan. Macam yang keenam adalah syarat.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengaitkannya dengan syarat. Penyebutan syarat di bagian pertama surat-surat tertentu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan hal yang pasti akan terjadi, bukan hal yang mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam 7 surat, diantaranya ada surat Al-Waqiah, Al-Munafikun, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Selanjutnya ada Amr. Amr artinya perintah dengan maksud Allah menekankan perintah yang diarahkan kepada Rasulullah SAW juga kepada umatnya. Al-Quran menyebutkan ada sekitar 6 surat, yaitu Al-Jin, Al-Alaq, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya ada istifham. Istifham artinya pemahaman. Menurut As-Suyuti, istifham dengan berbagai maknanya memiliki suatu maksud pokok, yaitu mencari pemahaman tentang suatu hal. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan istifham, pertanyaan di permulaan surat. Ada 6 tempat, diantaranya Al-Insan, An-Naba, Al-Ghasyiyah, Asy-Syarr, Al-Fil, dan Al-Ma'un. Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah berarti Allah tidak mengetahui masalah-masalah di balik pertanyaan, tetapi sebagai metode atau jembatan dalam rangka menjelaskan lebih jauh apa-apa yang menjadi mitra bicara Allah, menjadi tahu dengan jelas dan mengerti. Jenis yang kesembilan yaitu vonis celaka atau doa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala membuka surat dengan vonis celaka kepada pihak-pihak yang mestinya celaka. Istilah vonis celaka ini lebih penulis sukai ketimbang istilah aslinya yang dituliskan oleh As-Suyuti, yaitu doa. Menurut Ibnu Katsir, ada beberapa surat di antara kalamnya terkait dengan pembahasan ini. Salah satunya surat Al-Humazah, Al-Mutaffifin, Al-Lahab. Kemudian yang terakhir adalah taklil. Maksudnya adalah ilat atau lebih mudah alasan atas suatu masalah. Keberadaan pembukaan surat dengan menggunakan taklil ini hanya ada satu-satunya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Quraisy. Alasan dalam surat itu ditempatkan lebih dahulu dari sesuatu yang diperintahkannya, seperti diletakkannya pada ayat 3. Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan keterangan alasan daripada penyebutan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Taqdimu ta'lil anil amri. Selanjutnya adalah urgensi mempelajari Fawatihus Suwar. Seberapa penting sih kita mempelajari Fawatihus Suwar di dalam kehidupan kita? Banyak sekali penting yang kita dapat dalam mengkaji Fawatihus Suwar. Adapun sebagian dari urgensinya sebagai berikut. Yang pertama sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua sebagai pengetahuan kita yang senantiasa mengkaji bahwa dalam Fawatihus Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Yang terakhir sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Qur'an, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji Fawatihus Suwar, kita akan merasakan terhadap keindahannya bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu muhkam dan mutasyabihat. Nah, pengertian secara umumnya sebagai berikut ya, sudah ada di PPT saya. Menurut bahasa, muhkam berasal dari kata hakamtu dabbah wa ahkamtu. Artinya, saya menahan binatang itu. Kata al-hukmu berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka, hakim adalah orang yang mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua pihak yang bersengketa serta memisahkan antara hak yang batil dan antara kejujuran dan kebohongan. Bisa juga diartikan dengan hakamtu as-safi wa ahkamtuhu, artinya saya memegang kedua tangannya. Juga bisa diartikan dengan hakamtu dabbah wa ahkamtuha, artinya saya membuatkan hikmah pada binatang itu.
Hikmah di sini maksudnya kendali yang dipasang pada leher, sebab ia berfungsi untuk mengendalikan agar tidak bergerak secara liar. Dari pengertian ini, lahir kata hikmah karena ia dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas. Wa ihkamu asyai, artinya menguatkannya, dan muhkam berarti yang dikokohkan. Kemudian ada mutasyabih secara bahasa yang berarti tasyabuh, yakni bila satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubhah ialah di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, serta sesuai pula maknanya. Inilah yang dimaksud dengan at-tasyabuh al-am atau mutasyabih dalam artian umum. Selanjutnya, untuk pengertian secara khusus muhkam dan mutasyabih sebagai berikut. Khusus dalam masalah definisi ini, muhkam dan mutasyabih terjadi banyak perbedaan antara ulama. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain. Sedang mutasyabih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasih tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansuh dan asma Allah dan sifat-sifatnya. Oke, jadi selanjutnya ada sebab terjadinya mutasyabih dalam Al-Quran. Oh iya, saya minta maaf ya, seharusnya yang di PPT itu mutasyabih saja, bukan muhkamnya. Harusnya tidak ada muhkamnya. Nah, oke, selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran secara umum adalah makna tersembunyi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalamnya. Dan tersembunyi maksud ayat itu disebabkan 3 hal, yaitu yang pertama, kesamaran pada lafal, yang menyebabkan sebagian dari ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran baik lafaz yang masih mufrad ataupun yang sudah murakkab. Kesamaran pada lafaz mufrad maksudnya adalah pada lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan lafal yang gharib, asing, atau mushtarak atau bermakna ganda. Contoh, pada kesamaran pada lafal mufrad disebabkan lafalnya yang gharib atau asing, seperti kata dalam Quran surat Abasa ayat 31 yang artinya dan buah-buahan serta rerumputan. Kata tersebut jarang terdapat dalam Al-Quran sehingga asing. Kalau tidak ada penjelasan dari ayat berikutnya pada ayat 32, maka akan sulit dimengerti. Kemudian yang kedua, kesamaran pada makna ayat terkadang muncul pada beberapa ayat mutasyabihat. Seperti makna dari ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat yang menyebut ihwal dari hari kiamat, kenikmatan surga, siksa kubur, dan siksa neraka. Akal pikiran manusia tidak akan bisa menjangkau semua hal tersebut sehingga maknanya sulit ditangkap. Jadi harus dikaji beberapa oleh para ulama. Yang ketiga adalah kesamaran lafal dan maknanya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yang artinya, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Di antara adat istiadat orang Ansor, apabila mereka berihram dengan umroh, mereka tidak masuk ke dalam rumah karena menjaga perkara haram dalam ihram, ia bertutup kepalanya. Sehingga seorang laki-laki apabila berhajat untuk memasuki rumahnya, dia tidak akan masuk dari pintu depan rumahnya, tapi dia memanjat dinding dari belakang rumahnya. Lalu diturunkan ayat ini. Kesamaran ayat ini terjadi pada lafal dan maknanya.
yang tidak dapat dipaham sebelum mengerti adat istiadat khas ini. Kemudian di slide terakhir ini ada faidah ayat muhkamat dan mutasyabihat di dalam Al-Quran. Nah, jadi untuk hikmah ayat mutasyabih itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabih mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk menguapkan maksudnya dengan jalan yang lebih giat belajar, tekun mengkaji sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Kedua, keberadaan ayat-ayat ini juga merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Apakah mereka percaya atau tidak tentang hal-hal gaib berdasarkan berita yang disampaikan oleh orang yang benar? C. Sebagai bukti atas kelemahan dan kebodohan manusia, bagaimanapun besar kesiapan dan banyak ilmunya, namun Tuhan sendirilah yang mengetahui segala-galanya. Kemudian ada hikmah ayat-ayat muhkamat. Yang pertama, mendorong manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajaran syariat Islam. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat yang mempelajari isi ajaran syariat Islam, karena pelafalan ayat Al-Quran dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Alhamdulillah telah selesai pemaparan saya tentang Fawatihus Suwar dan Muhkam Mutasyabihat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Amin. Terima kasih juga telah menyimak dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penulisan di PPT saya. Nakhtatim bidoai kafaratul majelis. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.